Halo rekan-rekan dan sahabat, dalam video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan manajemen strategi dalam konteks pembangunan daerah berkelanjutan yang kami beri judul Strategi Pembangunan Daerah dan Wilayah Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Jadi kalau rekan-rekan pernah melakukan perjalanan di Pulau Jawa, Banyuwangi itu posisinya paling ujung sebelah timur. Dia berbatasan langsung dengan Pulau Bali. Pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi terutama didukung oleh 4 sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan hotel dan restoran, industri pengolahan, dan konstruksi. Perdagangan hotel dan restoran memberi kontribusi yang signifikan terhadap sektor pariwisata, sehingga sektor pariwisata merupakan sektor kedua yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena Banyuwangi punya keanekaragaman potensi wisata. Kalau kita lihat di map of Banyuwangi Geopark, ada banyak potensi wisata yang sudah dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi, meliputi wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi, dan wisata buatan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2010. Hal ini telah berdampak terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dengan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun pandemi COVID pada tahun 2019 telah menyebabkan adanya penurunan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan upaya untuk memulihkan sektor pariwisata. Upaya ini telah meningkatkan kembali kunjungan wisatawan, namun belum pulih secara optimal. Terlihat dari kunjungan wisatawan di tahun 2022 yang belum mampu memulihkan sampai kepada capaian yang sudah dicapai sebelumnya di tahun 2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, tinjauan pustaka yang kami gunakan yaitu pembangunan berkelanjutan dihasilkan melalui pencapaian tujuan ekonomi, tujuan ekologi, dan tujuan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan wilayah dilakukan berdasarkan ketersediaan sumber daya. Namun keterbatasan sumber daya membutuhkan adanya prioritas dalam pembangunan. Untuk inilah dibutuhkan suatu strategi. David tahun 2011 menyatakan bahwa untuk menghasilkan seperangkat strategi dibutuhkan adanya manajemen strategis. Sehingga kerangka pemikiran yang kami gunakan bahwa pembangunan daerah berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi melalui perencanaan wilayah di sektor pariwisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sektor pariwisata dan memulihkan sektor pariwisata dengan menggunakan manajemen strategi, yaitu SWOT sebagai salah satu alat analisis, dapat dihasilkan suatu rumusan strategi untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya sebelumnya pada bagian metode penulisan. Penulisan makalah ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Badan Pusat Statistik, dan sumber lainnya yang relevan. Data sekunder ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan kuadran SWOT. Analisis SWOT akan menghasilkan beberapa alternatif strategi. Alternatif strategi lebih lanjut akan dibahas dalam bagian pembahasan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki visi pariwisata, yaitu mewujudkan Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional yang berbasis kebudayaan dan potensi alam serta lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website maupun aplikasi mobile. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah menetapkan beberapa kebijakan berkaitan dengan pariwisata. Pembahasan berikutnya mengenai analisis SWOT. Pertama, melakukan pemetaan faktor internal dan eksternal pada sektor pariwisata Banyuwangi. Faktor internal terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Strength yang dimiliki sektor pariwisata Banyuwangi yaitu 1. Kualitas layanan publik tertinggi di Jawa Timur. 2. Dukungan kuat pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata dengan adanya kebijakan berupa peraturan daerah dan peraturan bupati. 3. Memiliki hubungan kerjasama pariwisata dengan Kota Denpasar dan beberapa kabupaten kota di sekitar. 4. Memiliki keanekaragaman potensi wisata berupa alam, seni budaya, tradisi, wisata religi, dan peninggalan sejarah.
Kelima, memiliki sistem informasi pariwisata berupa aplikasi Banyuwangi Tourism dan e-ticketing Banyuwangi. Sedangkan weakness yang dimiliki sektor pariwisata Banyuwangi adalah 1. Masih kurangnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi. 2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Ketiga, belum optimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Keempat, branding pariwisata yang kurang kuat. 5. Persepsi masyarakat tentang bisnisnya masih kuat. Dan 6. Akses transportasi antar tempat wisata di Banyuwangi yang belum memadai. Kemudian, faktor eksternal terdiri dari opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Opportunities yang dimiliki sektor pariwisata Banyuwangi adalah 1. Transformasi sektor industri ke industri 4.0. 2. Ditetapkan sebagai wilayah pengembangan dalam peraturan presiden. 3. Lokasi dekat dengan Bali sebagai destinasi wisata internasional. 4. Memiliki bandar udara berstandar internasional. 5. Memiliki alternatif akses masuk wilayah berupa jalur kereta api Transjawa dan pelabuhan Ketapang. Sedangkan ancaman threats yang dimiliki sektor pariwisata Banyuwangi adalah 1. Resiko bencana. 2. Persaingan dengan Bali yang lebih terkenal dan memiliki potensi wisata yang sama. 3. Minimnya investor di sektor akomodasi. 4. Rute penerbangan domestik dan internasional yang belum memadai walaupun adanya bandara udara. 5. Pencemaran lingkungan sebagai dampak dari aktivitas wisata. Dari aspek strength, weakness, opportunities, dan threat tersebut disusun melalui matriks SWOT untuk merancang strategi. Pada tabel kolom kiri atas merupakan strategi kombinasi strength dan opportunities. 1. Mengembangkan konsep smart tourism dengan memanfaatkan alat inovasi dan teknologi informasi untuk menciptakan pengalaman baru bagi wisatawan yang akan berdampak positif bagi pengelola daerah wisata. 2. Mengembangkan klaster objek wisata dengan mengembangkan potensi wilayah sesuai keunikan tiap objek wisata, misalnya dipadukan dengan wisata agro atau wisata kuliner. Pengembangan klaster dapat mewujudkan tujuan sosial keberlanjutan pariwisata melalui partisipasi masyarakat dan pengembangan UMKM. 3. Mengembangkan paket wisata standar nasional dengan kesiapan fasilitas, informasi, dan pelaku pariwisata dengan penggunaan bahasa bilingual, terutama dalam event-event festival kebudayaan. 4. Membangun kerjasama dengan PT KAI dan Kementerian Perhubungan, misalnya memberikan insentif atau diskon tiket kereta atau tiket kapal kepada wisatawan yang melakukan paket wisata selama beberapa hari di Banyuwangi. Pada tabel kolom kanan atas merupakan strategi kombinasi dari weakness dan opportunities. Pertama, mengembangkan promosi pariwisata berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan media digital secara luas untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dengan menyoroti citra positif serta destinasi wisata yang khas. Kedua, penguatan SDM pelaku pariwisata bertujuan agar mereka memiliki standar secara nasional maupun internasional dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Pelayanan yang terstandar dapat memberikan dampak positif pada kunjungan kembali para wisatawan. Ketiga, mengikut sertakan pembangunan akses transportasi antar lokasi wisata dalam program Banyuwangi sebagai wilayah pengembangan, yaitu dengan meningkatkan akses jalur wisata, kualitas sarana dan prasarana transportasi, dan menyediakan angkutan khusus menuju objek wisata. Pada tabel kolom kiri bawah, merupakan strategi kombinasi dari strength dan threat, yaitu 1. Mengembangkan kerjasama antar daerah, khususnya Bali dalam bentuk paket wisata. Lokasi Bali yang berdekatan dengan Banyuwangi dapat menjadi ancaman maupun peluang, sehingga diperlukan pengembangan kerjasama untuk meningkatkan keuntungan bersama. Kerjasama dapat dilakukan melalui event wisata bersama maupun paket khusus destinasi wisata Bali Banyuwangi. Kedua, membuka kerjasama dengan pihak swasta atau investor untuk mengembangkan akomodasi pariwisata. Akomodasi ini bertujuan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Banyuwangi. Peningkatan akomodasi akan memunculkan jenis usaha baru di daerah sekitar, sehingga menciptakan multiplier effect pada perekonomian. Ketiga, menetapkan standar mitigasi bencana di lokasi wisata, di mana perlunya menyebarluaskan pengetahuan tentang tanda-tanda peringatan dini dan instruksi evakuasi bagi wisatawan. Keempat, menerapkan konsep wisata ramah lingkungan, dilakukan dengan mengupayakan penjualan produk ramah lingkungan di tempat wisata, memberikan jaminan penanganan sampah di tempat wisata, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan pada wisatawan. Terakhir, pada tabel kolom kiri bawah merupakan strategi kombinasi weakness dan threats, yaitu meningkatkan minat investor dengan branding pariwisata. Dukungan investasi menjadi suatu hal yang penting dalam mempercepat pembangunan suatu wilayah. Minat investor dapat dikembangkan dengan penciptaan branding, yaitu melalui aspek destination identity dan personality, destination differentiation, dan stakeholder involvement.
Kesimpulan dari presentasi ini bahwa pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan 3 pencapaian, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Dari 12 rancangan strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, 2 strategi berfokus pada tujuan sosial, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengembangan klaster objek wisata dan penguatan SDM pelaku pariwisata. Kemudian, 2 strategi yang berfokus pada tujuan ekologi, yaitu penetapan standar mitigasi bencana dan penerapan konsep wisata ramah lingkungan. Sedangkan 8 strategi lainnya berfokus pada tujuan ekonomi. Strategi yang dirumuskan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Banyuwangi dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan. Pilihan strategi dapat diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, kemampuan sumber daya, dan faktor lain yang relevan di Banyuwangi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir.